seluruhnya SMP Negeri 1 Gendar. Terima kasih Bapak telah mengizinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait modul yang saya pelajari di bulan-bulan yang lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja di sini saya mengadakan loka karya mini. Tujuannya adalah sebetulnya membagikan. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu senior, bukan untuk istilahnya asal pemahana gitu, hanya membagi ilmu yang saya dapatkan karena menurut saya di program ini banyak hal yang menarik dan mungkin membuat perubahan yang sangat besar untuk diri kita sebagai guru, untuk sekolah dan untuk murid kita. Di sini tujuan Lokmin di aksi nyata yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan, guru itu sebagai petani. Jadi petani itu hanya menuntut tumbuhnya padi. Jadi kita hanya memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi istilahnya seperti ini. Waktu dulu mungkin kita ingin menciptakan murid itu seperti yang kita mau, tetapi menurut konsep Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya menuntun. Jadi anak itu waktu dulu kan pernah konsepnya seperti ini, murid seperti kertas kosong yang kita bisa menciptakan atau mengukir sedemikian sehingga kita bisa murid itu menjadi apa yang kita inginkan. Tapi bukan seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu, kodrat alam itu bawaan dari lahir, dari orang tuanya. Jadi anak itu sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi sudah membawa bakatnya. Nah, jadi si kertas kosong itu sebetulnya sudah ada tulisannya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu mempertebal potensinya dan menyamarkan yang tidak potensinya seperti itu. Itu menurut konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep dari sebagai kertas kosong itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi sebagai murid itu memiliki minat dan bakat masing-masing. Nah, eksplorasi konsep yang akan kita gali sekarang yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Mungkin ini asing bagi kita, tetapi nanti setelah melihat tayangan setidaknya ada ramyang-ramyang gitu ya. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sekarang perubahan paradigma. Coba caranya gimana? Misalkan si Bapak A itu bagaimana caranya untuk membuka, pasti kan dengan rayuan lah, dengan apa gitu, buka apa sih isinya gitu, apa gitu kan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang kita lakukan yang sebagai pengepal tangan? Apa terayu? Apa buat prinsip kita? Tergantung bagaimana? Tergantung rayuannya atau tergantung. Nah, apa? Bagaimana? Berarti masih ada yang menjawab mungkin ya terayu, bisa terayu gitu ya. Misalkan coba apa sih, walaupun kita sekuat mengepal tangan, tetapi ya namanya ada yang gimana membujuk gitu ya. Ya udah, ini ternyata ada uangnya misalkan ya. Terus misalkan ada yang tutup, ini saya gitu ya, ini nggak bisa ditunjukkan. Malah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan gitu ya.
ya. Jadi faktor-faktor yang membuat dari peraturan itu. Nah, sebetulnya untuk harusnya disiplin itu ada dari teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman, pastikan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan benar kan? Disiplin. Sekarang konsepnya ada yang namanya, yang paling kecil adalah peraturan kelas. Yang kedua yang lebih besar itu keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, dari peraturan kelas itu ada keyakinan. Nah, apa nih sebetulnya peraturan kelas, keyakinan kelas nanti akan menghasilkan lingkungan positif dan budaya positif. Nah, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang saya menarik di modul yang saya pelajari kemarin, yaitu tentang penghargaan menjadi hukuman, gitu ya. Contoh, mengapa tidak peraturan? Kan sekarang di kelas itu setiap kelas ada peraturan kan, setiap wali kelas memiliki peraturannya masing-masing. Misalkan peraturan harus hadir tepat waktu, harus misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, itu kan peraturan. Nah, sekarang konsepnya di dalam guru penggerak itu, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Apa? Misalkan contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena agar apa? Keselamatan, gitu kan ya, agar aman. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, agar apa? Terhindar dari virus, intinya keselamatan, kesehatan gitu ya. Nah, misalkan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar apa? Agar bisa mengikuti kan gitu ya. Nah, sebetulnya peraturan dan keyakinan itu, mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu memiliki nilai kebajikan. Contohnya, biar selamat, biar aman, biar sehat, itu nilai kebajikannya. Dan ketika misalkan keyakinan sudah ada di dalam diri kita, sudah terdapat keyakinan, maka akan melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati lah, seperti itu, tanpa paksaan. Tetapi kalau hanya melihat dilarang membuang sampah, wah berarti kan patuh ya. Ketika tidak ada tulisan itu, ya berarti boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah keyakinannya tumbuh, misalkan karena kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, di sini kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, sebetulnya kesepakatan kelas yang mana nih kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Gak kelihatan kan? Misalkan menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum masuk kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, keyakinan itu misalkan ini kita membuat kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu dalam konsep luas bahwa tidak akan ada bully, tidak akan ada saling istilahnya tidak lurus seperti itu ya. Kami murid yang semangat belajar, otomatis tidak ada yang males. Tapi kalau misalkan peraturannya gini, harus belajar dengan sungguh-sungguh, itu kan kata-kata peraturan itu memang hampir kayak memaksa gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu intinya jadi membuat siswa itu lebih nyaman terhadap bahasanya juga gitu kan ya. Oh, kita murid yang semangat belajar, berarti kita harus semangat terus belajarnya. Ketika ada yang males, lihat keyakinan kelas lagi, dia harus semangat belajarnya kayak gitu. Ya memang pasti sulit gitu, setidaknya mencoba gitu untuk merubah sedikit-sedikit. Nah, sekarang yang paling menarik adalah dihukum oleh penghargaan. Pasti Bapak Ibu dan saya sendiri mungkin ketika membuat sebuah reward ke anak itu, misalkan contohnya siswa yang bisa mengerjakan satu soal matematika dikasih permen gitu kan, atau dikasih uang. Nah, itu sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa seperti itu? Jadi konsep dari Ki Hajar Dewantara, konsep dari guru penggerak itu sebetulnya yang seperti itu adalah bukan salah sih, tidak tepat. Tidak tepat karena membuat orang lain atau siswa lain menjadi ciut, menjadi misalkan ya awalnya malah benar motivasi misalkan, oh saya kalau misalkan bisa mengerjakan soal itu pasti saya dapat uang nih 5.000, lumayan buat jajan. Tetapi ketika guru itu tidak, ininya nih negatifnya, ketika guru itu tidak memberikan reward, maka
ada jangka pendeknya, jangka panjangnya. Ada sebetulnya dihukum oleh penghargaan seperti itu. Jadi tidak dari dalam dirinya, tidak dalam intrinsik, tapi ya udah semangat lah. Tapi ya semangat untuk dapat sesuatu, tapi yang lainnya menjadi down gitu. Jadi dihukum oleh penghargaan tuh sebagian semangat, sebagian down. Apalagi misalkan kita sama seperti pujian-pujian juga itu memojokkan misalkan di hadapan misalkan kamu misalkan dapat nilai 100, yang lain yang jadi mendaunkan yang lain. Seharusnya apa ya, maksudnya memotivasi semuanya. Jadi kamu istilahnya harus lebih bekerja keras. Jadi tanamkan nilai-nilai positifnya tuh, bahasa nulainnya nyangges biasa baik gitunya. Tapi kalau misalkan semuanya dimotivasi oleh kita gitu, ya insya Allah gitu. Nah sekarang mengenai tadi hukuman atau konsekuensi. Jadi ada perubahan hukuman atau konsekuensi. Coba di sini misalkan ada tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa sih sebetulnya arti dari hukuman dan apa sih artinya dari konsekuensi? Nah, ini kontrol nih, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Kita sebetulnya yang mana? Kita pernah mengalami posisi kontrol yang mana? Apa sebagai pemukul? Apa sebagai pembuat merasa bersalah? Apa sebagai teman, pemantau, dan manajer? Kita sebagai guru. Misalkan contohnya penghukum, ketika ada anak murid yang salah langsung, kamu jangan seperti itu, kamu bersalah seperti ini. Nah itu penghukum kan? Nah kalau untuk pembuat merasa bersalah, kamu sih gara-garanya misalkan gara-garanya seperti itu kan jadi membuat merasa bersalah kan? Karena itu dari luar, misalkan menghardik, menunjuk, menyakiti, terus berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu ya, ibu kecewa sama kalian itu nakal sekali gitu. Misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, ayo kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Terus misalkan memberontak, menyalahkan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, dan biarkan saja nanti juga marah-marah lagi kan, berkata kan gitu. Nah di hasilnya kan pasti anak itu ketika dihukum itu memberontak kan. Terus misalkan kalau membuat merasa bersalah kan menyembunyikan, menyangkal, berbohong karena takut disalahkan. Itu ada yang namanya restitusi. Jadi dari sekian banyak yang saya bahas itu kesimpulannya di restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa sih restitusi itu? Jadi ciri-cirinya gini, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak itu bagaimana dia bisa belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi apa ya? Saya kemarin juga sudah membuat video restitusi dengan anak kelas 8 itu. Jadi ketika anak ada yang salah, kita tanya, kita coba cari solusinya, kita ya bareng-bareng seperti itu. Tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kooperatif. Misalkan apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi langsung intervensi gitu ya. Misalkan kan ketika ditekan seperti itu, murid juga ya memang juga tergantung muridnya ya. Kadang-kadang yang lemot, ada yang enggak kan, kita lihat muridnya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ketika si anak menjadi nakal gitu? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Gitu ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Ya siap untuk mulai untuk merubah diri gitu kan? Ini intervensi 30 detik contohnya seperti ini. Nah seperti itu. Terima kasih. Jadi saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya dapat. Saya senang berbagi dengan Bapak Ibu. Saya bukan menggurui, dari awal juga saya bukan hanya ingin bahwa yang saya dapatkan itu seperti ini dengan diri gitu. Jadi intinya perubahan itu dari diri kita untuk membuat siswa menjadi lebih baik. Jadi
untuk menjadi sekolah juga yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.